Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Budi Kumara JP, NIM 1831111, salah satu mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Samarinda. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan RPP pembelajaran IPS bagi anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Safira. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabar Safira hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Safira tadi pergi sama siapa ke sini? Sama Ibu. Sama ibu. Terus tadi udah makan? Udah Makan apa? pakai ayam goreng. Pakai ayam goreng. Habis kan makanannya? Habis. Minum susu? Enggak. Kenapa nggak minum susu, Safira? Samira minum teh, Bu. Oh, suka teh. Iya. Jadi hari ini kita mau ngapain? Mau belajar. Mau belajar. Belajar apa? Ini mau belajar IPS. Ya, mata pelajarannya hari ini adalah IPS. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk, mari kita tengadahkan tangan, berdoa. Dua tangan dong, sayang. Berdoa. Mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya. Nah, sebelum kita mulai belajar nih, Ibu mau nanya, Safira tahu nggak salah satu lagu Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Alhamdulillah hafal lagunya. Jadi dari lagu tadi, Safira tahu nggak maksud dari lagu yang Safira nyanyikan tadi? Coba dari lagu itu, sepenggal lagu itu Safira simpulkan, apa sih maksud dari lagunya? Indonesia merupakan negara kepulauan, Bu. Ya, betul. Jadi, Indonesia adalah negara yang besar. Nah, di sini Ibu ada contohnya ini. Ini adalah negara Indonesia. Negara Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan juga benua Asia. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki dua lautan samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, ini dari sini yang kita nyanyikan tadi, Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Pada hari ini, kita akan membahas pembelajaran tentang perubahan wilayah administrasi di Indonesia. Safira ingat gak dulu kita pernah dijajah oleh negara lain? Negara apa sih itu? Jepang dan juga Belanda. Setelah itu Indonesia mengalami kemerdekaan. Nah, di saat kita sudah mengalami kemerdekaan, maka ada kekosongan kekuasaan. Di situ Indonesia berinisiatif untuk membentuk sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Saat kita mau membentuk sebuah negara, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, seperti kita harus memiliki wilayah, kita harus memiliki rakyat atau penduduk, dan administrasi lainnya. Nah, kenapa ada perubahan wilayah di Indonesia? Agar tujuannya itu supaya yang pertama, mempermudah jalannya sebuah pemerintahan di negara tersebut. Yang kedua, meratakan
program pembangunan yang akan dibuat di daerah tersebut atau negara tersebut, dan yang ketiga untuk menjaga kestabilan politik, dan yang terakhir untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalau tidak ada yang mengatur sebuah negara ini, maka kita akan terpecah belah dan tidak ada hukum yang mengatur apabila seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, kita masuk ke bagian ini, perkembangan provinsi di Indonesia. Sebelum itu, coba Safira baca dulu yang bagian depan ini, bagian atas ini. Suaranya yang lantang ya. Perubahan wilayah administrasi di Indonesia. Secara administratif, wilayah Indonesia terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai ke tingkat RT atau RW. Sejak Indonesia terbentuk, wilayah administrasi mengalami beberapa kali perubahan. Ya. Wilayah provinsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, supaya Safira lebih paham, pada awalnya perkembangan provinsi di Indonesia itu terbagi menjadi 5 fase. Berapa? 5 fase. Kita buat di sini. Maunya pendek aja. Perkembangan provinsi di Indonesia. Pada awalnya, di saat kita baru-baru merdeka, ada yang namanya masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. Nah, ini dia provinsinya. Ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Provinsi Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Setiap provinsi ini diatur oleh satu pemimpin yang dituju pada masa itu. Nah, ini nama-namanya yang disebut dengan gubernur. Setelah itu, kita masuk kepada masa mempertahankan kemerdekaan. Di masa mempertahankan kemerdekaan ini terjadi perubahan pengaturan wilayah karena Belanda kembali ke Indonesia yang kita sebut dengan agresi Belanda. Belanda ini membentuk negara-negara boneka dan mengakui Indonesia dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sini terdiri dari 6 negara bagian, 9 daerah otonom, dan negara Republik Indonesia. Nah, pada bagian ketiga ada yang disebut dengan masa demokrasi terpimpin atau kita sebut dengan Orde Lama. Pada masa ini setelah agresi Belanda pada tahun 1949. Nah, sejumlah dari negara bagian menggabungkan diri kepada negara Republik Indonesia. Di sini Provinsi Indonesia ada 24 provinsi. Nah, ini dia list dari 24 provinsi pada masa Orde Lama. Ini yang awalnya ada Provinsi Sumatera Barat saja, terjadi pemekaran provinsi. Ada Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Begitu pula dengan yang lainnya, sesuai dengan tahun-tahun ke depannya. Setelah adanya masa Orde Lama, kita masuk kepada masa Orde Baru. Pada masa inilah pada masa Orde Baru terjadi lagi pemekaran provinsi, di mana yang awalnya 24 provinsi menjadi 27 provinsi. Ada 3 provinsi yang dimekarkan pada tahun 1967, 1969, dan juga 1976. Setelah itu, di bagian terakhir kita masuk kepada masa reformasi. Tadi pada Orde Baru berapa provinsi, Safira? 27 provinsi. Nah, pada masa reformasi ini
provinsinya menjadi 34. Maka ada berapa pemekaran pada reformasi ini? 7. 7. 7, benar. Dimana di sini Safira bisa lihat nih listnya. Pada tahun 99, coba baca dulu ya nak. Nah, sampai sekarang pada tahun 2004 ada 34 provinsi sampai tahun 2021. Safira mau nambah provinsi lagi? Enggak, Bu. Enggak. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu kasih tugas ini. Ya. Nah, coba dulu. Nih, Ibu ada soal. Soalnya itu ada 10 dan ada 1 jawab esai. Oke? Safira kerjakan. Ibu lihat hasil kerjanya. Enggak, Bu. Nanti Ibu bagikan ya ininya, hasil dari pekerjaannya. Sekarang kita kuis dadakan. Oke? Nanti kalau dapat jawabannya dari kuis ini, nanti Ibu kasih nilai plus di nilai Safira. Ibu mau tanya, tadi pas kita belajar Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Bisakah Safira menyebutkan? Bisa. Coba. Ini 2 benua itu benua Asia dan benua Australia. Ya, bagus. Samudranya Samudra Pasifik sama India. Bentar. Oke, 1 dulu nilai plusnya ya. Sini biar Ibu tandai. 1 nilai plusnya. Yang kedua, Ibu tanya, ada berapa bagian dari perubahan wilayah administrasi di Indonesia? Ayo, berapa? 8? Yang tadi kita bahas. Gak tahu, Bu. Ada 5. 1, awal kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. 5 ya, ingat. Terus Ibu mau tanya, pada masa reformasi yang awalnya 27 provinsi, di masa reformasi provinsi Indonesia menjadi 34 provinsi. Berapa itu ya tambahannya? 7. 7, ya, pintar. Nilai plus lagi. Nah, besok kita akan mempelajari tentang negara-negara di Asia. Untuk itu, besok Safira bawa atlas ya. Nah, jadi begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Safira dan menambah pengetahuan Safira. Nah, hari ini Ibu tidak ngasih PR karena tadi udah Safira bikin tugasnya. Nanti sampai di rumah jangan lupa baca bukunya lagi, baca catatan supaya nggak lupa ya. Besok Ibu tanya lagi, ada kuis dadakan lagi supaya Safira selalu merefresh pembelajaran sebelumnya. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya nak. Iya, Bu.